syahwatan yusayyirul muluka abida wa sabru yusayyirul abida muluka ala tara ila Yusuf wa Sulaiman. Maka yang ke-18 dikatakan inna syahwata, sesungguhnya syahwat, contohnya terhadap sesuatu itu tusayyirul muluka abidan, bisa merubah seorang raja menjadi budak. Syahwat yang dimiliki oleh seseorang bisa merubah seorang raja menjadi budak. Kata Al-Imam An-Nawawi, fa inna man ahabba syai'an, maka sesungguhnya man orang ahabba yang menyenangi, mencintai syai'an terhadap sesuatu, bahwa abdu, maka orang tersebut dianggap sebagai budaknya. Orang yang cinta banget sama harta akan dijadikan budak oleh hartanya. Orang yang cinta banget kepada pangkat dan jabatan, maka akan dia mengejar mati-matian terhadap pangkat dan jabatan. Dia cinta sekali terhadap perempuan, maka akan mati-matian dia menjadi seorang budak karena saking cintanya terhadap perempuan. Wasabru, sedangkan kesabaran itu yusayyiru, menjadikan al-abida, seorang budak, mulukan, berubah menjadi seorang raja. Kenapa bisa demikian? Lihatlah al-abda, karena sesungguhnya al-abda, seorang budak tadi, disabrihi, karena kesabarannya, dia mendapatkan mayuridu, apa yang dia inginkan, sebab puas daripada kesabaran. Maka ada ungkapan al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu bagian daripada perbuatan syaitan. Buru-buru pengen kaya, buru-buru pokoknya sebab buru-buru, pak makan buru-buru, minum buru-buru, ya bersemak nanti, makan buru-buru, bisa cakupan dan berhenti-berhenti. Kemudian kita diajak berpikir dan diajak berjalan-jalan. Ala tidakkah engkau melihat? Ala taro, tidakkah engkau melihat? Ayatnya ala yasiru ilmuka, apakah tidak sampai pengetahuan? Apakah tidak sampai ilmu ila qissati, kepada cerita Sayyidina al-Karim, Tuhan yang mulia, Ibnil Karim, dari anak yang mulia, Ibnil Karim, dari anak yang mulia, Ibnil Karim, dari anak yang mulia. Disebut Ibnil Karimnya ini sampai 3 kali. Siapa sih yang disebut Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim? Dia adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu Sayyidina Karim, orang yang mulia. Ibnil Karim, anak yang mulia, anaknya Nabi Yakub. Ibnil Karim, anak yang mulia, Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishaq. Ibnil Karim, anak dari anak yang mulia, siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim menurunkan anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq menurunkan anak Nabi Yakub. Nabi Yakub menurunkan anak Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya disebut anak yang mulia, dari orang yang mulia, dari orang yang mulia, dari orang yang mulia. Kalau kita anak yang mulia, dari bapak yang mulia, dari kakek yang juga tahu sudah tua, dari buyutnya juga tahu sudah, apakah atas lagi apa belum, tidak tambah kata. Yang mana bagi kita ini ke atas-atasnya, ditarik
batu, dan lain sebagainya. Tapi bahwa orang-orang beriman hari ini, jawaban pastinya ketika ditarik di dalam Al-Quran itu masuk ke dalam kategori dzurriyyatan man hamalna ma'ahu, keturunan-keturunan yang pernah dibawa hamba-hamba moyangnya dulu oleh Nabi Nuh alaihi salam naik ke atas kapal ketika terjadi banjir besar. Walaupun bagi kita misalnya ada penyembah berat, tapi boleh jadi terus naik ke atas. Ternyata bagi kita dulu pun pada akhirnya turunan orang-orang yang pernah naik ke atas kapal Nabi Nuh alaihi salam. Maka jika kalau hari ini kita ada iman kepada Allah, itu mesti gak lepas sadarannya lagi ke orang-orang yang dulu hidup naik ke atas kapalnya Nabi Nuh. Suratnya bilang dzurriyyatan man hamalna ma'ahu. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam, As-Siddiq ibn Ya'qub, As-Sabur ibn Ishaq, Al-Halim ibn Ibrahim, Al-Khalil al-Awwal alaihi wassalam, wa Sulaykha, dan juga perempuan bernama Sulaykha. Fa'innaha, sesungguhnya Sulaykha ahabbat, senang cinta Sayyidina Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihi salam bihadatul hub, dengan cinta yang banyak, dengan cinta yang sangat. Wa huwa yasbiru ala makriha, wa huwa yasbiru, dan Nabi Yusuf bersabar ala makriha wa adayya ala makriha, atas tipu daya dan Sulaykha, dan juga gangguan-gangguan yang dilancarkan oleh Sulaykha kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya Nabi Yusuf jadi raja. Andai Nabi Yusuf memperturunkan nafsunya, mungkin Nabi Yusuf akan menjadi budak selamanya. Ya, Nabi Yusuf kecilnya dibuang sama saudaranya ke dalam sumur karena saudara-saudaranya gak senang sama Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pernah cerita sama ayahnya, ya, saya mimpi apa nak? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayat, aku melihat ada 11 bintang-bintang, aku melihat ada rembulan, aku melihat ada matahari, aku lihat mereka semua tunduk dan sujud kepada aku. Kata Nabi Yaqub, duhai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah, jangan yang kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka nanti saudara-saudaramu akan membuat tipu daya untuk melenyapkan dan menghilangkan engkau. Tapi akhirnya kejadian dirayu Nabi Yaqub, ayat Yusuf mau kami ajak main, boleh? Jangan, kata Nabi Yaqub. Khawatir nanti kalian keasikan main, kalian tidak menjaga adik kalian Yusuf, khawatir nanti dia dimakan oleh serigala. Di zaman itu banyak serigala. Karena sampai kepikiran takut anaknya nanti dimakan serigala. Kata anak Nabi Yaqub yang lain, udah tenang aja ya. Pokoknya pandangan kami tidak akan pernah berpaling dari Yusuf. Akan selalu kami awasi, akan selalu kami jaga. Pokoknya ayah tenang aja, Yusuf tidak akan kenapa-napa. Yang namanya sama-sama dirayu sama anak. Yang ngajak Nabi Yusuf main saudara-saudaranya, dia juga anaknya Nabi Yaqub. Walaupun memang
ibu. Akhirnya Nabi Yakub pasrah aja, sama ngajak main saja. Tapi pesan ayah jaga baik-baik adikmu yang tenang. Kurang nampak lagi bersepuluh orang. Nabi Yakub 12 orang. 12 yang sekandung sama Nabi Yusuf itu saudaranya paling kecil namanya Bunyamin. Namanya Bunyamin. Yang lainnya itu tidak satu ibu. Akhirnya dibawa main, emang dasar sudah bikin tipu daya. Yusuf, kalau kita bunuh, urusannya malah repot nanti. Bunuh itu dosa besar. Begitu tahu saudaranya bunuh itu dosa besar. Intinya yang penting Yusuf ini sudah gak usah kembali ke rumah, tapi jangan sampai dia bunuh. Terus gimana? Copot pakaiannya Yusuf, kasih sobekan, kita bunuh satu binatang. Kan dosanya gak segede bunuh orang. Apalagi kalau yang dibunuh misalnya binatang yang dimakan, ya anggap saja pemain makan dia berburu, kemudian pakaiannya dibalurkan darah binatang tadi, Nabi Yusufnya dibuang ke dalam sumur. Dibuang ke dalam sumur. Untuk kok sumurnya kering. Sumurnya kering. Ada air sedikit doang. Ulanglah saudara-saudaranya semua pada berakting, pokoknya semua harus nangis. Awas kalau pada nangis, saya yang paling tua, namanya Yahuda. Namanya Yahuda, yang paling tua, paling kecil itu Pak. Maka akhirnya di antara Yahudi itu ya salah satunya turunan anak Nabi Yakub yang namanya Yahuda. Kecilnya. Pokoknya semua harus nangis. Awas kalau sampai ada yang tak nangis. Ya Bang, pokoknya nangis kita semua kompak. Kebetulan Bunyamin gak ikut Pak, karena masih kecil. Andai Bunyamin ikut, mungkin bukan saudara dia. Ayah, boteng semua tuh saudara-saudara. Bohong semua dia tuh. Nabi Yusuf dikoskan, Bunyamin kecil gak ikut dia Pak. Akhirnya berangkat pulang nangis semua. Yusuf mati dimakan serigala ketika kami sedang asik bermain. Kata Nabi Yakub, apa ayah bilang? Mati pula lah adikmu dimakan oleh serigala itu. Sampai akhirnya Nabi Yakub mendengar Nabi Yusuf mati dimakan serigala. Nangis sabun hati gak berhenti sampai akhirnya hilang penglihatan Nabi Yakub menjadi buta. Maka bapak kalau nangis seadanya, nangis sebetulnya. Jangan tiap hari nangis. Kenapa? Takut lama-lama buta Pak. Takut lama-lama buta. Tapi aku tuh nangis setiap hari, saking sedihnya ditinggal Nabi Yusuf, akhirnya hilang penglihatannya. Singkat cerita, Nabi Yusuf ditemukan oleh pengembara. Begitu pengembaranya haus melihat ada sumur pengen minum, fa'adla dalwa. Bahasa Qur'annya fa'adla dalwa. Dijulurkanlah tiba ke dalam sumur. Begitu dijulurkan tiba ke dalam sumur, dipikir air yang dia dapat, begitu dikerek berat amat ini tiba, gak umumnya berat air. Ternyata begitu sampai di atas, nongol Nabi Yusuf, dia ikut dengan tiba tersebut. Duh, kok ada bocah ini? Ganteng, tampan, rupawan. Kok bisa-bisanya kamu ada dalam sumur? Ya, dilempar saya sama saudara-saudara saya. Oh, jahatnya saudaraku, ya. Ayo, sini diantar pulang. Lakukan, saya sudah tak mau pulang. Kenapa tak mau pulang? Nanti pasti saudara-saudara saya akan berbuat jahat
Nabi Yusuf masih punya perasaan ke situ. Padahal Nabi Yusuf yang dizalimi, tapi beliau siap berkorban dan mau saudara-saudaranya dimarahi oleh ayahnya. Terus kamu maunya gimana? Udahlah, saya ikut sama om aja, kemana mau pergi. Akhirnya ikut Nabi Yusuf. Di tengah perjalanan pengembara kehabisan duit, mikir bagaimana nih kalau bekalan kita habis. Akhirnya Nabi Yusuf karena udah baik sama saya, mau nolongin. Kalau memang mau butuh duit, mau jual saya, jual tidak apa-apa. Zaman itu kan zaman perbudakan, Pak. Orang itu diperjualbelikan. Mereka yang lemah akan menjadi budak, yang kuat akan menjadi tuan. Ya umumnya dulu bangsa budak itu orang-orang kulit hitam, orang-orang Afrika, orang-orang Habasyah, orang-orang Abyssinia. Itu yang menjadi budak. Akhirnya Nabi Yusuf dijual di pasar perbudakan. Bayangin, Nabi Yusuf dijual di pasar perbudakan. Maka kalau dibilang Nabi Yusuf pernah jadi budak, pernah. Statusnya beliau pernah masuk ke pasar budak dan sampai terjadi jual beli antara Nabi Yusuf dengan tuannya. Zulaiha sedang jalan-jalan di pasar tersebut melihat ada anak kok ganteng, tampan, rupawan. Ya dilalahnya orang gak ada yang mau beli Nabi Yusuf. Satu pikirannya masih anak. Yang kedua, Allah kulitnya putih, lemas ini gak ada tenaganya. Beda sama yang hitam-hitam, Pak. Kuat tenaganya, pikirannya begitu dulu. Kuat tenaganya, apa ini beli anak? Sudah keluarin duit tapi gak ada manfaatnya. Tapi akhirnya begitu Zulaiha lewat, tertarik. Beli itu, bawa pulang. Dibeli Nabi Yusuf bawa pulang. Status dibeli itu berarti menjadi budak. Nabi Yusuf itu menjadi budak status awalnya. Makanya di sini dikatakan ala taro ila qissati Yusuf. Tidakkah engkau melihat kepada kisahnya Nabi Yusuf? Ya, kan awalnya dibuka dengan kalimat sabar bisa menjadikan seorang raja jadi budak. Sabar bisa menjadikan budak berubah menjadi raja. Dibawa kita kepada ceritanya Nabi Yusuf. Dirawat, tinggal di istana, belajar di istana, makan di istana, sampai akhirnya Nabi Yusuf dewasa. Ternyata Zulaiha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Zulaiha saking memperturutkan syahwatnya, Zulaiha karena saking cintanya kepada Nabi Yusuf, maka yang dikedepankan adalah syahwatnya. Zulaiha itu tadinya raja, tuan. Zulaiha itu tuan, istri daripada Perdana Menteri. Istri Perdana Menteri gak tahu apa. Tapi karena saking senangnya sama Yusuf, syahwatnya yang dikedepankan, syahwatnya yang diperturutkan, akhirnya Zulaiha terjebak dan pada akhirnya Zulaiha menjadi seperti budak. Menjadi seperti budak. Sampai pikirannya itu berusaha gimana caranya agar Yusuf ini jatuh ke pelukan saya. Maka sampai akhirnya Zulaiha bikin satu strategi yang dahsyat luar biasa, Pak. Dalam kamar sudah siap dengan pakaian yang asal laki-laki normal, kalau lihat mesti langsung dia duduk. Mesti langsung dia duduk. Zulaiha panggil pembantunya, panggil Yusuf, suruh datang ke kamar saya. Yusuf panggil sama Zulaiha, kemana? Suruh ke kamar. Nabi Yusuf dibilang begitu, wah, ini udah rasanya gak enak ini. Ini mesti ada hal-hal aneh ini. Ternyata begitu sampai di kamar, benar, Masya Allah,
kita sudah sama-sama besar. Kamu laki-laki dewasa, saya perempuan dewasa. Kau tampan, saya cantik. Saya sudah dengan pakaian seperti ini. Masa iya sih engkau tidak terduga? Dirayu sedemikian rupa. Pertanyaannya, Nabi Yusuf tergoda apa tidak? Nabi Yusuf tergoda apa tidak? Tergoda. Normal. Maka kata Quran dibilang begini, walau qad ammat bihi wa amma biha. Sulaiman yang kebabat nafsu Nabi Yusufnya tergoda. Tapi ada catatannya. Walau andai saja Nabi Yusuf melihat ada tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beberapa kitab tafsir dikatakan tanda yang datang kepada Nabi Yusuf, tiba-tiba terlintas bayangan sang ayah Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf pergi meninggalkan Sulaiman. Terkadang orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi itu bisa menjadi benteng ketika maksiat hendak kita lakukan. Ada orang mau main judi gak jadi gara-gara ingat anak, ya Allah sayang dijulit, dipakai judi, padahal di rumah butuh susu, anak di rumah butuh pempes, istri butuh beras buat dimasak. Ada orang mau mabuk-mabukan minum-minuman keras, kadang-kadang terlintas bayangan orang tuanya dulu. Nah, jaga iman, jaga Islammu, jaga dirimu dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Akhirnya tak jadi dia berbuat maksiat. Itu penting. Kadang terlintas bayangan dulu, terlintas orang-orang yang kita senangi, orang-orang yang kita cintai, dan mereka itu terkadang bisa menjadi benteng buat diri kita. Pemain perempuan sudah berada di hotel berduaan, sudah hampir kejadian, tiba-tiba datang bayangan istrinya, bapak-bapak. Datang bayangan istrinya bawa sapu lidi, siap dipukul lima. Akhirnya gak jadi, dan kemudian itu penting. Terkadang yang mencegah kita berbuat dosa tidak selamanya karena kita takut kepada dosa tersebut. Terkadang yang mencegah kita berbuat dosa justru orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati. Itu terkadang bisa mencegah kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa. Singkat cerita, Nabi Yusuf lari, dikejar sama Sulaiman, ketangkap, mesobek ke belakang. Begitu buka pintu, lagi Sulaiman ada di depan. Ngapain kamu sok di kamar ini saya? Enggak buat, saya dipanggil tadi. Ya Sulaiman kan gak mau Pak disalahin. Akhirnya bilang, suamiku Yusuf ini kurang ajar. Dari kecil sudah kita rapat, kita kasih makan, kasih pakaian, kasih pendidikan. Sudah tidak ubahnya saya ini seperti ibunya, tapi sekarang ibunya mau digarap juga sama Yusuf. Sulaiman begitu Pak. Dan Tuhan, bohong yang disampaikan oleh Sulaiman, ya sudah, akhirnya gak punya saksi satu-satunya pembantunya Sulaiman. Tapi akhirnya Allah kasih pertolongan, kan? Saya punya saksi. Siapa saksinya? Tuh bayi ponakan dan Sulaiman. Allah kalau kasih pertolongan, tak kira-kira dikasihnya gak masuk akal. Saksinya gak bisa dibantah. Kalau saksinya orang dewasa, mungkin dia takut bisa dibantah. Oh ini pada menteri, punya jabatan, punya kekuasaan, anak buah macam-macam, pecat kamu.
sepupu Zulaikha punya anak. Anaknya yang nanti jadi saksi. Anak belum genap 1 tahun. Begitu dipanggil, hai Jabal bayi, bicaralah dengan izin Allah. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tiba-tiba ngomong ini bayi Tuhan, jika yang sobek pakaian Yusuf dari depan, berarti Zulaikha yang benar, Yusuf yang berbohong. Tapi jika yang sobek pakaian Yusuf dari belakang, berarti Yusuf yang benar, Zulaikha yang berbohong. Begitu ditengok, ternyata pakaian Nabi Yusuf sobek dari belakang, berarti yang benar Nabi Yusuf, yang bohong Zulaikha. Tapi yang tetap namanya jabatan tinggi, Perdana Menteri, malu dong, ada internal keluarganya melakukan kesalahan. Akhirnya Nabi Yusuf dinego, gini aja dah, biar urusan beres, kamu ngaku salah, nanti saya kasih kompensasi dan kamu gak perlu masuk penjara. Kamu minta perempuan, saya kasih perempuan. Kamu minta dibangunkan rumah besar, saya bangunkan rumah besar. Kamu minta harta yang banyak, saya kumpulkan harta yang banyak, kasih kepada kau. Yang penting mau aku kalau kamu itu salah. Kalau saya mengaku Tuhan, penjara balasan. Apa jawab Nabi Yusuf? As-sijnu ahabbu ilaika. Penjara lebih aku suka daripada aku harus mengaku perbuatan keji yang sejatinya tidak pernah aku lakukan. Karena sekali aku mengaku padahal aku tidak pernah kerjakan, orang akan mencap selamanya bahwa aku telah memperkosa Zulaikha. Penjaranya Tuhan, penjara, gak mau duit, gak doyan, gak mau perempuan, penjara. Akhirnya Nabi Yusuf, justru sabarnya Nabi Yusuf di dalam penjara, beliau banyak belajar. Diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, sampai akhirnya menjadi ahli takwil terhadap mimpi-mimpi yang dialami oleh manusia, termasuk mimpi yang dialami oleh raja utamanya, ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya tafsiran Nabi Yusuf benar, sehingga pacak panjang yang terjadi di negara tersebut bisa ditangani sebab karena takwil mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan padahal masa tahanannya belum habis, kemudian diangkat menjadi penasehat raja, dan rajanya masuk Islam. Rajanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Status raja sama Nabi tinggian mana, Pak? Status raja sama Nabi tinggian mana? Ya tinggian lebih. Akhirnya rajanya pakai lain Nabi saya raja katanya. Masa ya ada raja nyuruh Nabi. Akhirnya si raja dia berkata, wahai Nabi, saya turut menjadi raja. Silakan kau yang berstatus menjadi Nabi sekaligus raja untuk mengatur kerajaan ini. Akhirnya Nabi Yusuf karena kesabarannya yang tadinya mudah berubah menjadi raja. Sedangkan Zulaikha karena syahwatnya yang tadinya seorang raja berubah menjadi budak. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sabar tidak akan pernah mendatangkan madarat. Sabar tidak akan pernah mendatangkan kerugian bagi kita, pasti akan selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi mereka yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sabar dalam beribadah, baik sabar menjauhi maksiat, ataupun sabar tatkala menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pada hari ini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ana ya karim, wa'ana ya karim, wa'ana ya
عليه وسلم